Selamat pagi adik-adik kelas 9. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak membawakan topiknya energi dan daya listrik. Adapun nanti tujuannya, yang pertama kalian bisa menjelaskan konsep energi listrik itu apa. Yang kedua dapat menjelaskan konsep daya listrik. Dan nanti yang ketiga bisa menyelesaikan soal-soal energi dan daya listrik. Dan yang berikutnya, aplikasi energi listrik pada penggunaan energi listrik rumah tangga. Kita lihat yang berikutnya. Energi listrik simbolnya W. Energi listrik itu apa? Coba amati ini. Ini kan baterai. Ini baterai. Ini kan dia kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini lampu. Nah, ini kabel. Di kabel itu sebenarnya yang mengalir muatan elektron. Muatan elektron itu mengalir dari kutub negatif ya nih ke kutub positif ya. Kalau arus sebaliknya ya. Nah, maka apa sebenarnya energi listrik? Energi listrik adalah besarnya usaha. Usaha itu berarti gaya kali perpindahannya. Untuk memindahkan muatan. Jadi usaha untuk memindahkan muatan ini pada beda potensial P itu, atau bisa energi yang dihasilkan dari suatu aliran muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Jadi ini aliran muatan, rangkaian tertutup kan mengalir muatan, sehingga bisa kita rumuskan energi listrik W itu muatan dikali beda potensial kali P. Terus karena Q kemarin udah kita belajar ya, I sama dengan Q per T, berarti I sama dengan Q per T. Maka dari sini Q sama dengan I kali T. Maka energi listrik bisa seperti ini. Kita ganti lagi muatan, kan muatan yang mengalir karena beda potensial kan. Berarti I kali T, Q-nya ganti I kali T kali P, berarti PIT. VIT, mengingatnya gampang. Fit, ingat aja minuman fit. Satuannya joule. Atau nanti bisa lagi nih satuannya kalori ya. Seperti itu definisi energi listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, itu kan udah kita belajar ya, P sama dengan I kali R. Maka persamaan energi listrik bukan cuma tadi fit ya, bisa juga seperti ini. Kita ganti modifikasi I kuadrat kali R kali T. Irit namanya. Ini P kuadrat per R kali T. Apa itu W? Energi listrik. Tadi udah kita jelaskan satuannya joule, kalori. V itu beda potensial. Ini kan waktu belajar listrik dinamis udah tahu ya. Tegangan listrik ya. I kuat arus, satuannya ampere. R hambatan, satuannya ohm. Atau pakai simbol gini. T waktu atau lama muatan mengalir, sekon ya. Jadi I kuadrat kali R kali T, V kuadrat. Jadi dua rumusnya. Ada tiga ya. Nah, kita ambil contoh soal. Sebuah setrika listrik yang bertegangan 120 volt dilalui arus 2 ampere. Tentukan energi listrik selama 2 menit. Berarti ini kita lihat apa? Voltnya ya, 120 ya. Terus ini volt ya. Kuat arusnya 2 ampere. Waktunya berapa ini? 2 menit. Waktu harus dalam detik ya. Berarti kalau dia 2 menit berarti 2 kali 60 lah ya. 1 menit 60. Berarti berapa ya? 120 detik ya. Sekon ya. Berarti energi listrik ini kan ingat aja minuman fit. Nah, kan gampang ya. Berarti 120 kali 2 kali 120. Ini gampang. 12 kali 12. 144 ya. 1 2 nolnya. Kali 2 kan. Nah, ini tinggal 144 kali 2. 4 kali 2 8. 4 kali 2 8. 2 kali 1 2. Tambah nolnya. Berarti hasilnya 28.800 joule. Gampang ya. Itu contoh nomor 1. Contoh nomor 2 nih, udah ada kuncinya. Pemanas listrik. Ini rangkaian pemanas listrik ini. Memiliki hambatan 5. Jadi hambatan itu 5 kilo ohm itu 5 kali 1000. 1 kilo itu ya 1000 ohm ya. Ini K itu 1000 kilo. Berarti 5000 ohm ya. Nah,
arusnya 2 ampere selama 2 jam. Nah, berarti I kuadrat 2 kuadrat kali 5000 kali 2 jam. Nanti kalau kita gunakan waktunya 2 jam, berarti ini satuannya watt jam, WH. Jadi energi listrik bisa satuannya apa? Watt jam atau kWh pun bisa ya. Berarti nanti ini bagi 1000 lagi ya. Jadi 1 kWh itu sebenarnya 1000 watt jam ya. Seperti itu. Jadi hasilnya 40 kWh. Itu contoh yang nomor 2. Contoh berikutnya misalnya ini nomor 3 nih ya, Contoh nomor 3. Sebuah lampu pijar dihubungkan ke baterai bertegangan 12 volt sehingga kuat arusnya 2 ampere mengalir. Jika energi listrik 7200 joule, berapa lama waktu? Berarti waktu ini tanya. Berarti energi listriknya udah tahu ya, 7200 joule. Voltnya 12 volt ya. Terus kuat arusnya 2 ampere. Terus ditanya waktu ya. Ya tadi apa rumusnya? W sama dengan VIT kan? Fit, ingat aja minuman fit. Ini berapa? 7200. Voltnya 12 kali 2 kali T. Nah, berarti ini 12 bagi 72 kan bisa ya ini langsung. 6 ya. 6, berarti 600 dong ini. Ini sama dengan 2 kali T. Kan ini 2 bagi 12, ini bagi 12. Berarti T berapa? 600 bagi 2. 300 detik dong. Kalau 300 detik berapa menit? Ya dibagi 60 kalau bisa dikatakan dalam menit ya. Ini menit berarti colek 30 bagi 6 berarti 5 menit. Berarti lamanya lampunya itu ya 5 menit atau 300 detik ya. Seperti itu contoh nomor 2 ya, gampang ya. Contoh nomor 3. Tadi nomor berapa? Ini nomor 3 ya. Ini contoh nomor 4. Ini salah tulis ini nomor 4. Contoh nomor 4. Sebuah elemen pemanas setrika yang memiliki hambatan. Hambatan namanya R ya. 48 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan V 240 volt. Selama waktunya 2 sekon ya. Berapa energi listriknya? Tentu rumusnya bukan lagi fit ya, udah ada R-nya. Apa? I-nya nggak ada ya? Nggak pakai I dong, berarti yang ini V kuadrat per R kali T ya, kan ada. V-nya berapa? Voltnya 240 kuadrat kali 240 lah ya. Dibagi R-nya 48. Ini dikali 2 ya. Ini nggak usah pusing kita mengalikannya. Kan waktunya 2 detik. 2 dengan 48 24 dong ya. Sini 1 ya kan. 24 kali 2 48 ya. Berarti 24 dibagi 24 ini bisa ya. Tinggal ini 10 sini 1. Ya udah 10 kali 240 berarti 24 kali 10 2400 joule ya. Udah kan selesai. Kan 240 kali 10. Kan tadi 2 dibagi 2 ini 1. 48 bagi 2 24. Sementara 240 dibagi 24 10 kan? Sini 1. Tinggal 10 kali 240 kan? 2400 joule. Seperti itu contoh nomor 4 ya. Contoh nomor 5, ini nomor 5 ya. Contoh energi itu agak banyak saya buat ya. Nomor 5. Di sini energi listrik digunakan oleh ketel listrik yang memiliki hambatan 5 ohm, berarti R-nya 5 ohm ya. Bisa gini ya. Dan dialiri arus selama 2 menit. Waktunya 2 menit itu berapa detik? Yuk. 2 kali 60 berarti 120 detik, oke. Energinya berapa? W-nya 9600 joule ya. Berapa kuat arus yang mengalir? Berarti ini yang tanya. Nah, tadi kan rumusnya ada R, ada I. Jadi tergantung apa yang diketahui. Berarti ini kita tahu I dengan R, berarti irit I kuadrat kali R kali T kan gitu. W-nya berapa? Masuk aja 9600. I kuadrat, I-nya nggak diketahui ya, I kuadrat kali R-nya
5 kali T-nya 120. Ya kan? Coret ini nolnya sini kanan kiri. 96 bagi 12 boleh ya? Ini kali 8 kayaknya. 12 kali 8, 8 kali 2, 16, 1 ya. Berarti sini 8. Berarti tambah 0, 80 jadi sini ya. Berarti 80 sama dengan I kuadrat. Ini udah hilang ya. Jadi 1 kali 5 ya. Berarti I kuadrat sama dengan sama-sama bagi 5. Berarti 80 bagi 5. 16 dong ini. Berarti I kuadrat, I-nya berarti akar 16. 4 ampere. Gampang ya? Nah, itu harus bisa matematika gitu ya. Itu contoh yang nomor 5. Sekarang kita masuk bahwa energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Perubahan energi ya. Kayaknya di kelas 7 pernah ya, transformasi energi. Contohnya apa ya? Misalnya energi listrik berubah energi panas. Itu ini konverternya setrika ini. Setrika listrik ya. Atau misalnya energi gerak, ini kipas. Ya kan? Atau misalnya energi cahaya, ini lampu, ya kan? Nyala. Atau misalnya energi bunyi, ini speaker ya, speaker. Atau energi ini apanya? Cahaya ya, ini energi cahaya. Ini cahaya hot, ini energi cahaya. Jadi perubahan energi itu bisa melalui alatnya, namanya konverter nanti ya. Oke, kita lanjut. Daya listrik, simbolnya tadi udah energi ya, ini P. Daya listrik itu apa? Kemampuan suatu alat listrik, tadi ada setrika, kipas angin, lampu, untuk mengubah energi tadi menjadi energi lain. Contoh energi listrik menjadi energi cahaya, atau energi listrik menjadi energi kalor, panas, per satuan waktu. Itu jadi kemampuannya alat tersebut ya. Berarti kalau secara rumus P sama dengan W per T. W itu tadi energi listrik, T waktu. Satuannya bisa joule sekon atau watt ya. Dari persamaan W per T bisa kita tulis rumus daya listrik ini. Jadi W tadi PIT. Jadi PIT dibagi T jadi PI. Atau I kuadrat kali R kali T dibagi T jadi I kuadrat kali R. Atau P kuadrat per R kali T dibagi T berarti P kuadrat kali R. Jadi ada 3 rumusnya juga. Itu dia konsep daya listrik, oke? Satuan daya listrik tadi udah tahu kita ya. Satuan daya listrik bisa watt ini. Bisa juga nanti joule sekonnya ini. Watt bisa. Jadi 1 watt itu sama dengan 1 joule per sekon ini. Nah, 1 joule sekon. Atau bisa juga nanti satuan energi kan itu watt dalam watt. Kalau satuan energi dalam watt itu berarti watt jam atau WH. Nah, jadi 1 WH itu 3600 joule. Iya kan? 3600 joule. Itu dia konversinya. Contoh lampu ini 100 watt ya dayanya. Berarti 100 joule per detik. Di 17 watt berarti 17 joule per detik. Kita lihat. Ini berarti kalau 1 kWh ya 3600 kilojoule ya. Ditambah aja kilonya sini kan, ditambah kilowatt ini. Oke. Kita lihat contohnya. Lampu tulisannya apa? 11 watt tegangan 220 volt. Itu yang tertulis di lampu. Lampu artinya apa? Lampu itu akan menyala dengan baik jika dihubungkan dengan tegangan 220. Ketika dihubungkan dengan tegangan 220 volt, maka dayanya ini 11 watt pas dia. Jadi lampu memakan daya 11 watt bila dihubungkan dengan tegangan 220 volt, ya kan? Terus berapa hambatan lampu? Ya ini R P kuadrat. Kan tadi ada rumus daya gini ya. P sama dengan P kuadrat per R ya. Berarti kalau mencari R ke atas, P ke bawah, berarti R P kuadrat per daya. Itulah yang ini. Berarti hambatan lampu kan udah dapat. P-nya kan 220 kali 220, dayanya 11. Ini kan gampang, 22 bagi 11 kan 2.
2 kali 22 44 ini, tambah 120 yang 4 dibagi 1000 4,4 kilowatt. Nah, bagaimana kalau dihubungkan dengan tegangan 110 volt? Ya kan dia harus, kalau diberi tegangan 20 volt dia 11 watt. Ya kalau diberi tegangan 110 volt, maka tegangannya, dayanya itu bukan 11 lagi. Terus gimana? Nanti ada caranya ya. Kita ambil contoh ini misalnya. Ini lampu 60 watt 20 volt ya. Ini lampunya akan menyala 60 watt maksimal terangnya ya. Jadi terang, kemampuan listrik lampu ini untuk menggunakan listrik. Berarti sini terangnya 60 watt ketika diberi tegangan 220 volt. Nah, sekarang dia diberi bukan tegangan 220 tapi 110. Maka dayanya, terangnya bukan 60 watt lagi. Coba kita lihat. Jadi rumusnya gini nanti. Jadi daya pertama P1 yang tertulis di lampu ini 60 dibanding P2. Kan ini nanti kan kuadrat. Jadi tegangan yang tertulis di lampu P1 220. P2 itu yang diberikan 110, ini P2. Nah, berarti dimasukkan 60 per 20. Ini bagi ini kan 2 ya. 2 kuadrat 4. Atau dibalik dia ini. P2 ke atas, ini kan bisa gini ya. P2 per 60 bisa. Ini jadi 110 per 220 ya. Kuadrat ya. Ya udah. Jadi nanti P2 60 ke atas, ini 60. Ini kan jadi bagi 2, ini setengah dong. Setengah kuadrat ya 1/4. Setengah kali setengah, 1/4 kali 60, 15. Maka terang lampu bukan 60 watt lagi kan, hanya 15 watt. Seperti itu kalau ada soal seperti itu ya. Oke, gampang ya, tinggal pakai ini aja rumusnya. Misalnya ini, hitunglah energi yang digunakan lampu selama 3 jam. Ini lampunya tertulis 220 volt, dayanya 80 watt. Tapi kita beri tegangan 110. Berarti dayanya bukan 80 watt. Terus berapa? Coba P1 yang tertulis di lampu ya. Banding P2, itu yang ditanya. Tegangan P1 220. Tegangan P2 ini 110 volt kan. Masukkan nilainya 80 per P2, 220 per 10. Berarti nanti sama tadi dibalik ya. Berarti nanti ini P2 bisa ya. P2 berbanding 80. Ini jadi dibalik ini 110 berbanding 220 ya. Kuadrat. Nah, nanti ini masuk kemari. Ya, berarti P2 110 per 220 kali 80 ke sini. Boleh. Ini begini kan dia setengah. Setengah kuadrat ya ini 1/4. 1/4 kali 80. 80 bagi 4 20 watt. Berarti ketika diberi tegangan 110 volt, berarti dia dayanya hanya 20 watt. Berarti berapa energi listriknya? Energi listrik bisa ya, ini rumusnya, daya kali waktu. Karena kan tadi daya itu apa rumusnya? Energi listrik dibagi waktu kan. Berarti dayanya tadi hanya 20 watt. Jadi jangan dipakai daya yang ini, yang tertulis lampu. Kalau kita pakai daya yang tertulis lampu, ini harus tegangannya 220. Ini harus 220 kita berikan tegangan, ya kan? Tapi kan 110. Berarti kita pakai yang dihitung ini 20 watt. 20 kali itu dia selama 3 jam. 1 jam 3600. Berarti 3 kali 3600 detik. Hasilnya inilah 10.800 detik. Kita kalikan dia ini 2,16 kali 10 pangkat 5 joule. Seperti itu perhitungannya ya. Kita lanjut. Sebuah setrika listrik bertuliskan 200 watt 125 volt. Ini yang tertulis. Dipasang pada tegangan yang tepat. Berarti dia dipasang pada tegangan 125. Kalau dipasang pada tegangan 125 volt, berarti dayanya udah pasti dia 200 watt dayanya. Tapi kalau dia tegangannya kurang dari sini enggak. Kita pakai rumus yang tadi. Selama berapa waktunya? 1 menit. 1 menit berapa detik? 60 lah ya. 60 sekon. Berarti berapa banyak energi listrik? Tadi apa? Daya kali waktu kan? Berarti dayanya berapa? 200 kali 60. 2 kali 6 12 kan? Tambah 3 nolnya. 12.000 joule. Seperti itu ya. Contohnya nih. Kita lanjut. Contoh yang berikutnya, ini nomornya salah ya, udah ngawur.
Hitunglah daya listrik dari sebuah lampu pijak. Jadi yang A, dayanya berapa? Kalau tegangannya berapa? 12. Arusnya 1 ampere. Ini paling gampang. Berarti daya apa? V kali I. 12 kali 1. Kan gampang ya. Berarti dayanya 12 watt. Oke ya. Terus yang B. Jadi waktunya harus dalam detik ya. Setrika listrik memberikan energi. Ini energinya W-nya berapa? 36.000 joule ya. Selama 2 menit. 2 menit berapa detik? Yuk. 120 ya. Berarti dayanya ini kan W per T kan. Berarti W-nya berapa? 3600. 36.000 ya. 120. Coret. 36 bagi 12 dapat ya? 3 ya. Tambah 2 nolnya, berarti 300 watt. Gampang ya? Seperti itu yang contoh yang ini. Kita masuk konsep yang terakhir, ongkos pemakaian energi listrik. Energi listrik itu biasanya disuplai oleh PLN ya, yang paling besar ya. Bagaimana PLN menghitung pemakaian energi listrik di rumah kita? Bagaimana cara menghitung ongkos energi listrik? Biasanya energi itu digunakan alatnya yaitu joule meter atau kWh meter. Inilah dia ini. Ini kWh meter ini. kWh meter. Tapi sekarang yang udah pakai token ya, ini biasanya dicatat ya. Jadi kWh meter itu mengukur energi listrik dalam per 1000-an joule. Jadi dicatat angkanya di sini. Misalnya tanggal 1 Januari. Nanti tanggal 1 Februari dicatat lagi berapa energinya, selisihnya. Nanti digunakanlah dia rumus-rumus energi listrik. Kita ambil contohnya. Contoh ini. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu. Dayanya masing-masing 20 watt ya. 2 lampu dayanya 60, beda ya. Dan televisi dayanya 60 watt. Setiap hari nyalakan 4 jam, sama dia semuanya 4 jam. Berapakah biaya yang harus dibayar? Kalau harga 1 kWh-nya Rp75, ini kecil banget sih. Nah, berarti kita cari daya totalnya ya. 4 lampu 20 watt. Jadi 4 kali 20. 2 lampu 60 watt, 2 kali 60. Terus televisi 1 kali daya 60. 4 kali 20 80. 2 kali 60 120. 1 60. Berarti di jumlah daya totalnya ini 260 watt ya. Nah, berarti kan dalam 1 bulan. Kalau 1 bulan itu misalnya kita anggap 30 hari. Berarti kalau dia nyala 4 jam. Berarti total waktunya 30 hari kali 4, 120 jam. Berarti energi listrik itu apa namanya? P kali T, ini waktu ya. Nah, jadi energi listrik itu P kali T ya. Berarti sini. Berarti dayanya berapa? Ini 260. Ini kan waktunya nih. Ini nanti hak kenapa dibagi 1000 supaya dalam kWh. Ini kan nanti satunya kWh. 260 kali 120 bagi 1000, 31,2 kWh. Ini udah dalam satu ya. Nah, kalau dia harga 1 kWh-nya 75, berarti ini 31,2 kWh, berarti 31,2 kali 75. Berarti yang dibayarkan 2.340. Murah ya. Itu karena kWh-nya 175. Kalau sekarang kWh-nya nggak mungkin lah bisa 10 ribuan ya. Nah, seperti itu contoh yang pertama. Jadi dihitung daya totalnya, baru dihitung waktu totalnya selama 1 bulan, baru energi itu kan P kali T ini ya. Nah, waktunya dalam jam nggak apa-apa kan, dalam watt jam nanti. Dibagi 1000 supaya dalam kWh. Seperti itu contohnya nih ya. Ini contoh ini ya, bukan conyo. Contoh. Oke. Contoh ini, sebuah keluarga menggunakan listrik dari PLN 450 watt. Ini listrik PLN ya. Bertegangan 110 volt. Jika untuk penerangan mereka menggunakan lampu 90 watt. Ini untuk isi lampu ya. Ini tegangannya 220 volt. Maka hitunglah jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang. Biaya 3 buah lampu dalam sebulan jika 3 lampu digunakan 6 jam per hari. Ini 1 kWh-nya 100. Coba kita lihat. Nah, kalau kita lihat yang pertama ini.
kan lampu tertulis 60 watt 220 volt, tapi diberi tegangan 110 kan. Jadi nanti seperti ini caranya, seperti yang tadi. Berarti ini P2, berarti P2 yang tegangan diberikan 110 kan. Tegangan yang tertulis tadi itu 220. Nah, dikali daya yang tertulis lah ya, 90. Ternyata kalau diberi tegangan 110 bukan 90 watt dia, tapi ini 22,5 watt. Nah, sehingga kalau ini dayanya 22,5 watt, berapakah jumlah lampu maksimum? Tegangan dari PLN-nya 450 watt ya. 450 watt. Berarti 450 ini dari PLN-nya dibagi ini tegangan satu lampu 22,5. Hasilnya 20 lampu lah. Nah, itu ya yang A. Biaya untuk 3 buah lampu dalam sebulan. Jika 3 lampu digunakan selama 6 jam. Ini kan satu lampu 22,5 watt. Jadi kalau yang B 3 lampu, kita carilah energinya. Daya totalnya dulu dong. Daya total berarti kan 3 lampu, ini satu lampu ya. Berarti 3 kali 22,5 ya. 3 kali 5 15, 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7, 3 kali 2 6. 67,5 watt. Nah, itu daya totalnya, berarti energi totalnya dalam 1 bulan ya. Harus dalam 1 bulan. 1 bulan itu 6 jam per hari. Kalau sebulan anggap 30 hari. Berarti cari dulu waktunya ya. Waktunya 6 jam kali sehari. Anggap sebulan 30 hari ya. Berarti T sama dengan 180 jam ya. Ya udah, berarti daya total dikali T 67,5 kali 180. Berarti daya total, energi totalnya berapa? Ini sama aja 675 kali 18 kan? 18. Ini saya buat ini kali 18. Berarti 675 kali 18 berapa? 675 kali 18. 8 kali 5 44. 56 tambah 4 66. 48 tambah 6 48 49 50 54 ya. Ini 5 7 6. Berarti berapa nih? 0 11 1 11 12. Berarti 12 150 12 105. Kan ini kan nolnya udah di sini jadi 675 ya. 10. Ini watt jam. Nah, kita bagikan 1000 supaya energi listriknya dalam kWh. Berarti 12 150 bagi 1000 kWh. Berarti berapa ini? W totalnya 12,15 kWh. Nah, itu dia energi totalnya kan. Kalau dia 100 harga per kWh-nya ini udah dapat dong. Biayanya berapa? Biayanya ya ini 12,15 kali 100. Berarti berapa? 10, berarti cuman dibayar 1.215 rupiah. Dikit ya. Karena harga 1 kWh-nya cukup kecil. Seperti itu aplikasi energi dan daya listrik. Semoga ini bermanfaat dan boleh diulang-ulang videonya. Selamat pagi.